Kopra ini memang cita-cita kita adalah memudahkan perusahaan-perusahaan dalam menyelesaikan semua kebutuhan perbankan yang dia perlukan. Bank Mandiri berminat mengakuisisi bank lain untuk dijadikan bank digital, Pak. Banknya mungkin semakin berkurang, tapi banking itu sendiri tetap masih ada, tapi di channel digital. Menurut saya sih usia 24 tahun adalah usia yang sangat matang. Untuk Mandiri sudah bisa tidak hanya mendefine apa purpose-nya, tapi sudah juga bisa menentukan hope-nya seperti apa. Para Sobat Trade Merdeka, sekarang ini saya sedang bersama Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri. Apa kabar Pak Darmawan? Baik Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiki. Pak Darmawan, efek pandemi COVID baru terasa tahun 2020. Yang mengakibatkan banyak perusahaan menghadapinya dengan bersusah payah, tidak mudah, dan bahkan mengurangi laba. Sementara yang menengah kecil banyak yang terseok-seok. Mungkin perbankan juga mengalami persoalan, yaitu menurunnya laba, Pak. Tapi tahun berikutnya, di tahun 2021, ternyata Bank Mandiri sukses mengerek laba hingga terjadi kenaikan 66,8% dibanding tahun sebelumnya. Upaya seperti ini tentu berkat kerja keras, Pak. Berkat putar otak seluruh jajaran Bank Mandiri di bawah pimpinan Bapak, sehingga Bank Mandiri kemudian menjadi tumbuh sangat sehat, Pak. Kira-kira bagaimana ini Bapak berhasil membawa kapal besar ini menuju hal-hal yang sangat positif, bukan hanya bagi karyawan dan Bank Mandiri secara company, tapi juga masyarakat, Pak. Masyarakat terbantu dan masyarakat juga akhirnya bisa ikut menikmati apa yang telah dikerjakan oleh Bank Mandiri, begitu. Baik Pak Kiki, memang tantangan di 2020 tidak mudah. Ya. Saya pun menerima estafet kepemimpinan di Bank Mandiri di bulan Oktober. Pada saat itu juga harus menerima bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu dalam masa pandemi yang tidak biasa. Gitu ya. Kita memang dari awal sudah melihat bahwa tantangan itu tidak mungkin kinerja perbankan akan sebagus tahun-tahun sebelum pandemi. Ya. Tetapi yang perlu kita utamakan pada saat itu adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan seluruh karyawan Bank Mandiri beserta keluarganya agar dampak dari pandemi COVID-19 pada saat itu bisa betul-betul kita manage seminimal mungkin. Memang ada beberapa kawan kita yang terkena dan bahkan mendahului kita, tapi memang itu sudah merupakan upaya yang sangat maksimal yang kita lakukan. Kemudian kita juga melihat bahwa secara bisnis kita bukan mengurangi, tetapi kita mempertimbangkan mobilitas, kita mempertimbangkan bagaimana akses dari masyarakat untuk layanan perbankan, sehingga mungkin kita secara penuh perhitungan di setiap kawasan tidak beroperasi secara penuh. Bukan karena memang kita kurangi, tapi memang kebutuhannya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita perhitungkan. Ditambah lagi memang dengan adanya pandemi ini,
budaya baru untuk mengakses layanan secara digital itu semakin meningkat gitu ya. Nah, pada saat saya menerima estafet kepemimpinan di bulan Oktober 2020, tentunya saya juga melihat bahwa tidak mungkin kita akan secara agresif membuat strategi bagaimana kita bisa tetap tumbuh positif di tahun 2020. Dan kebetulan memang secara tren Bank Mandiri itu setiap menjelang akhir tahun itu ada tren yang sangat positif. Tapi kemudian mungkin itu lewat tahun agak turun sedikit. Dengan momentum itu kita manfaatkan, kita coba untuk tumbuh lebih natural. Ya. Artinya memang kita tidak perlu kejar posisi akhir tahunnya. Dengan pertimbangan tadi bahwa supaya memang semua mandirian itu bisa kita ajak untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 lebih strategik, lebih efektif, dan lebih doable untuk semua karyawan. Gitu ya. Kita come up dengan strategi bahwa kita memiliki budaya yang sudah sangat baik dan yang perlu kita tingkatkan. Fondasi ini tentunya merupakan satu keuntungan buat Bank Mandiri pada saat itu. Dan saya mencoba untuk mengajak semua mandirian untuk benar-benar fokus kepada 3 hal. Yang pertama, kita fokus kepada people. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga bagaimana kita terus bisa mengembangkan people yang ada di Mandiri. Yang kedua, kita juga memiliki tantangan adanya dinamika ekonomi digital, di mana Mandiri pada saat itu dianggap belum ada inisiatif untuk melakukan transformasi digital, sehingga fokus kita kedua adalah sistem, supaya kita betul-betul meyakini sistem yang kita miliki betul-betul bisa mendukung inisiatif transformasi digital pada saat kita putuskan kita sudah harus lakukan dan kita sudah harus mendeliver itu kepada masyarakat. Yang ketiga tentunya proses bisnis yang kuat dengan budaya bisnis mindset dari seluruh mandirian yang kita ajak. Jadi tidak hanya kita bicara soal semua peluang, tapi tidak muncul di dalam kegiatan sehari-hari dalam proses bisnis. Nah, dari 3 besaran fokus itu, kita juga turunkan 3 kekuatan yang merupakan core competence dari Bank Mandiri, yaitu dari wholesale bank, kemudian juga dari sisi retailnya, dan kekuatan dari likuiditas yang dimiliki oleh Bank Mandiri, termasuk di dalamnya ada satu gestur yang terus kita tanamkan, walaupun masih pandemi, kita tetap harus agresif tapi prudent. Kita tidak mau ketinggalan pada saat mungkin kalau kita menunggu, kita baru ketok pintu dan orang bilang mohon maaf kemarin ada bank lain sudah datang. Prinsipnya adalah saya memberi awareness kepada teman-teman, lebih bagus pintu diketok, orang itu bilang, oh mohon maaf kemarin Mandiri sudah ada di sini. Dengan segala perhitungan bahwa pandemi itu tidak membuat kita harus menunggu, tidak membuat kita mengurangi kualitas layanan. Jadi walaupun kita di satu kawasan ada 7 cabang, kemudian yang beroperasi hanya 2 cabang, itu sudah kita perhitungkan memang sesuai dengan kebutuhan adanya keterbatasan mobilisasi dari masyarakat. Nah, sehingga dengan pemikiran tersebut, strategi kita dudukkan secara gamblang, semua orang bisa memahami, tidak ada hal-hal yang sophisticated, karena itu semuanya gamblang, semuanya akhirnya sebenarnya ini yang kita lakukan, selama ini kita tahu itu ada tapi tidak maksimal gitu. Nah, itulah yang kita jalankan dalam tahun 2021 dengan memilih mana yang memang sektor yang masih bagus, mana sektor yang sudah mulai pulih, mana sektor yang mungkin kita taruh dulu nanti. Sehingga dengan prioritisasi tersebut, kita bisa lihat angka yang kita capai sejak kuartal 1 di 2021, kita sudah dapat pertumbuhan yang alhamdulillah memang sesuai juga dengan pertumbuhan PDB nasional juga positif pada saat kuartal 1 di 2021, dan tentunya itu tidak terlepas dari dukungan program-program pemerintah yang sangat kondusif terhadap perekonomian nasional pada saat itu.
Di semester 1 2022 juga capaiannya luar biasa Pak ya. Semester 1. Iya, jadi setelah kita berhasil mencanangkan gerakan bersama Mandirian, yang kita sebut gerakan bersama Mandirian itu adalah semuanya paham sampai di ujung terdepan. Strategi tidak hanya ada di high level di kantor pusat, tapi semuanya paham yang kita sebut strategi 331 tersebut. Kita melihat memang momentum untuk terus tumbuh baik itu dapat kita lanjutkan setelah kita menutup tahun 2021. Kita lanjutkan lagi tidak hanya pemahaman strategi 331, tetapi kita tambah dengan satu hal yang menurut saya penting untuk bankers itu ketahui di bank tempat dia bekerja. Ada 8 strategic goals. Semua aktivitas harus ada dampaknya kepada salah satu dari 8 strategic goals tersebut. Jadi tidak ada lagi yang berkegiatan tapi hasilnya ya nggak kelihatan gitu, tidak bisa dimonitor, tidak bisa dilihat angkanya. Kalau sekarang semuanya sudah menyadari itu, sehingga kalau kita lihat apa yang kita capai sekarang adalah betul-betul memperlihatkan Mandirian itu aware terhadap kekuatan yang dimiliki. Itulah yang kita dapatkan dari angka semester 1 2022, melanjutkan apa yang sudah kita dapat di tahun 2021, yang kalau boleh dibilang kita belum melakukan transformasi, tapi kita baru melakukan pendalaman dan penajaman atas apa yang kita miliki di Bank Mandiri sendiri. Baik Pak, artinya dengan kerja keras, semangat, ditambah GCG-nya yang sangat baik, terus corporate culture-nya juga mendukung untuk GCG yang baik, maka kita berharap di semester 2 ini juga akan tumbuh dengan baik lagi Pak. Ya, memang melanjutkan apa yang sudah kita capai di semester 1, dan juga kita sudah mulai melihat bagaimana proyeksi di tahun 2023 bahkan 2024. Mau tidak mau memang tahun 2022 adalah momentum yang sangat baik dan tidak boleh kita lewatkan untuk mendeliver kinerja yang di atas apa yang ditargetkan, karena momentum itu ada. Karena kalau kita lihat yang tadinya kita memberikan guidance kepada baik itu shareholders maupun stakeholders bahwa target pertumbuhan loan kita di kisaran di atas 8-9%, kita revise up. Sekarang kita taruh angka di atas 11%. Kemudian juga Bank Mandiri sebagai bank wholesale dikenal dengan bank yang mungkin tidak terlalu inline dengan pergerakan net interest margin. Karena kalau korporasi sudah terbiasa dengan rate yang sangat kompetitif. Tapi dengan strategi tadi, kita bisa melihat bahwa kita ada opportunity untuk melakukan portfolio mix. Sehingga apa yang kita peroleh sebetulnya tidak hanya dari lending business, tapi juga kita mendapatkan banyak sekali business opportunity lain, karena kita garap tidak hanya di corporate client-nya, tapi juga value chain-nya, termasuk dengan ekosistem yang ada di dalamnya. Kita lihat memang ada tren yang cukup menarik dari sisi net interest margin. Kalau dulu mungkin selalu di kisaran di bawah 5, sekarang kita sudah ada di kisaran 5%. Bahkan terakhir kita sudah ada di kisaran sekitar 5,13%. Dan saat ini guidance yang kita berikan kepada masyarakat adalah kita ingin berada di kisaran 5,1 sampai 5,5%. Begitu juga dengan asset quality yang terus membaik, sehingga kalau dilihat dari sisi biaya itu cost of credit kita sangat rendah. Artinya dengan perbaikan dalam proses underwriting dan juga risk management yang terus membaik, kita berikan guidance kisaran cost of credit kita di tahun 2022 ini akan berada di kisaran 1,4 sampai dengan 1,7%, which is itu sangat bagus. Bank Mandiri saat ini menjadi salah satu bank dengan rasio NPL rendah, Pak.
yang sangat baik untuk mendukung perkembangan bisnis ke depan, terutama dengan berbagai tantangan yang ada seperti tren suku bunga dan normalisasi kebijakan restrukturisasi dampak COVID. Sebenarnya rahasianya apa nih Pak bisa tercapai hal yang sangat baik seperti ini Pak? Kalau kita lihat memang fokus manajemen memberikan guidance kepada seluruh jajaran adalah kualitas. Jadi dengan kesadaran tersebut, kita melihat peluang untuk ekspansi itu harus betul-betul sesuai tadi yang saya sampaikan, prioritisasi dari sektor yang akan kita berikan pembiayaan. Jadi kalau kita lihat sekarang di tahun 2021, bahkan kita lanjutkan di 2022, kita tidak melihat besaran secara nasional, tapi kita lebih granular melihat kepada perkembangan ekonomi secara regional. Sehingga kita bisa lihat regional champion sector yang bisa kita biayai, yang kita yakini secara risk management itu bisa kita kelola, dan opportunity untuk aktivitas ekonominya memberikan output yang baik. Sehingga itulah yang menjadi fokus kita di tahun 2021 dan kita lanjutkan di tahun 2022 ini. Artinya dengan semakin membaik kualitas tersebut, provision atau CKPN yang harus kita bentuk pun nggak terlalu banyak. Cost of credit-nya rendah, tapi dengan bertambahnya dengan ekspansi tersebut, otomatis rasio dari non-performing-nya turun, termasuk ada effort di dalam salah satu 8 strategic goals itu adalah efektivitas dari tim yang mengelola distress asset kami. Dari kredit macet, itu recovery-nya juga cukup baik rasionya. Jadi itu yang membuat NPL kita semakin hari semakin turun dengan kualitas yang terjaga dengan baik. Bagaimana tanggapan Pak Dirut ini soal porsi kenaikan kredit UMKM 30% ini Pak? Karena sejauh ini banyak bank kesulitan untuk memenuhi aturan kredit UMKM 20%. Kalau kita lihat sekarang ya, ketentuan dari rasio pembiayaan inklusi keuangan makroprudensial ini menarik sebetulnya, karena memang kalau kita lihat kemarin pada saat pandemi dilanjutkan masa mulai recovery, itu memang kekuatan dari ekonomi UMKM kita justru yang sangat dominan, dan menurut saya memang ini hal yang tepat kalau kita terus tingkatkan. Tapi demand yang muncul dari UMKM sendiri itu tergantung dari bagaimana kalau Bank Mandiri melihatnya ekosistem yang ada di Mandiri, supaya Mandiri bisa meyakini apabila kita mengembangkan atau meningkatkan pembiayaan kita di UMKM, itu akan terus meningkatkan juga kinerja banknya. Jadi kita dorong ekonomi kerakyatannya, UMKM-nya meningkat, tapi tidak akan membebani kinerja keuangan. Nah, ini yang kita lihat dengan pendekatan ekosistem sangat tepat untuk Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri ditargetkan dengan angka sekitar 20% untuk di tahun akhir 2022, rasanya kita sudah on the track. Di bulan Juni kita sudah berada di kisaran sekitar 22% untuk porsi UMKM-nya. Sehingga nanti mungkin walaupun RPIM itu tidak bank per bank, tetapi secara industri, kita rasanya bisa kontribusi sesuai dengan RPIM tersebut. Ya. Kemudian sejauh mana nih transformasi digital telah dilakukan oleh Bank Mandiri? Apakah Bank Mandiri berminat mengakuisisi bank lain untuk dijadikan bank digital, Pak? Mungkin responsnya adalah terminologi bank digital itu adalah layanan yang diperoleh oleh masyarakat tanpa dia harus datang ke cabangnya bank. Dan sejak kita launching Super Apps Livin dan Super Platform Wholesale Digital Bank Kopra, kita bisa melihat bahwa layanan kita terus meningkat untuk channel digital kita. Jadi memang saat ini kita belum melihat bahwa urgensi untuk kita pisahkan
layanan digital itu dari layanan Bank Mandiri. Karena di Bank Mandiri sendiri dengan Livin dan Kopra, kita melihat ini bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap layanan digital banking yang ada di Bank Mandiri. Sehingga mungkin kita melihat sebetulnya size-nya seperti apa kalau kita compare kepada bank-bank digital yang ada. Sejak kita launching di tahun 2021 yang lalu di bulan Oktober, itu downloader dari super apps kita itu sudah sekitar 14 juta di bulan Juni. Tapi kalau kita bicara sekarang hari ini mungkin itu sudah sekitar 17 juta. Jadi kalau kita lihat dari monthly active usernya pun sudah kisaran antara 8 sampai 10 juta hari ini, rasanya sih bank digital lain juga nggak ada, ya, yang size-nya besar. Belum lagi kalau kita lihat dari monthly transaction value-nya. Kita di tahun 2021 saja yang bergerak dari bulan Oktober sampai dengan Desember, tapi sebelumnya juga di channel yang sama, tapi belum di super apps itu, total sekitar 1.600 triliun. Kita aim tahun ini mungkin bisa di kisaran sekitar 2.000-an triliun untuk Livin. Kalau untuk Kopra yang wholesale mungkin kita bisa dapatkan transaction value mungkin sekitar 20.000 triliun di tahun 2022 ini. Dan ini akan terus tidak hanya mengenerate volume transaksi, tapi juga kita harapkan akan muncul revenue baru buat Bank Mandiri dari digital channel ini. Jadi melihat prospek bisnis digital ini yang makin sophisticated, Bapak optimis ke depan Bank Mandiri bisa akan lebih berperan di sini, Pak ya? Iya, memang kita lihat memang selama ini kan hitung-hitungannya adalah keberadaan cabang. Kita memang memiliki sekitar 2.500 cabang di seluruh Indonesia, tapi itu kan belum menjangkau seluruh kawasan dari Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya teknologi telekomunikasi, kita optimis di mana bisa terkonek dengan internet, layanan kita bisa dinikmati oleh nasabah sepanjang dia punya gadgetnya. Dan ini sudah sangat memudahkan karena untuk buka rekening tidak perlu lagi datang ke cabang. Dia cukup secara online, di situ udah bisa buka rekening. Dia secara aktif untuk bertransaksi, kita juga sediakan platformnya tidak hanya banking services, tapi juga beyond banking. Dia mau belanja, dia mau beli tiket pesawat, dia mau main game, dia beli voucher game, semuanya ada di situ. Bahkan kalau tadinya ada beberapa apps yang dia pakai, mungkin apps yang sudah diintegrasikan kepada Livin udah nggak perlu dipakai lagi apps-apps di luar Livin. Jadi Livin ini akan betul-betul memudahkan masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-harinya. Itu untuk yang individual. Untuk yang korporasi, kita siapkan single access, satu-satunya solusi wholesale banking yang ada saat ini dengan single access itu adalah Kopra. Kopra ini memang cita-cita kita adalah memudahkan perusahaan-perusahaan dalam menyelesaikan semua kebutuhan perbankan yang dia perlukan, sehingga dia terkonek satu sama lain, dan juga memudahkan pada saat di jam-jam yang selama ini mungkin dilayani oleh cabang, sekarang dia tidak perlu lagi oleh cabang, dia sudah bisa di terminalnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat nanti perkembangan channel digital ini akan membuat banknya mungkin semakin berkurang, tapi banking itu sendiri tetap masih ada, tapi di channel digital. Seperti itu, Pak. Krisis ekonomi masih membayangi dunia, Pak. Inflasi di beberapa negara merangkak naik. Perang Rusia-Ukraine makin memperburuk ekonomi di banyak negara. Bagaimana Bank Mandiri mengantisipasi krisis ekonomi global terhadap perkembangan bisnis perbankan di tanah air, Pak? Kalau saya melihat secara banking ya, banking itu selalu melihat kekuatan dari likuiditas, kemudian kecukupan modalnya, dan kualitas aset yang ada di portfolionya.
Sehingga kita yakini bank yang memiliki 3 hal tersebut dia bisa going concern, bahkan dia masih tetap bisa ekspansi. Permasalahannya adalah demand yang ada ke depan ini akan seperti apa. Kalau kita lihat dari existing portfolio yang kita miliki, kita lihat saat ini masih bagus. Karena mungkin kalau yang terkait dengan ekspor, negara-negara pengekspor, mereka import dari Indonesia, itu masih tinggi. Tetapi ke depan tentunya kita harus memperhitungkan apabila ini sudah mulai menurun. Seberapa besar kekuatan ekonomi dalam negeri yang bisa kita layani, sehingga mungkin kalau kita lihat dengan proyeksi tahun 2022 terhadap bagaimana nanti 2023, kita tetap optimis, tapi mungkin 2023 tidak akan setinggi tahun 2022, khususnya untuk Bank Mandiri. Karena kita melihat bahwa peluang untuk lebih agresif itu semakin turun, ya. Tapi tetap ada sektor yang akan terus kita dukung supaya aktivitas ekonomi juga tetap berjalan. Artinya kalau kita lihat peluang dengan adanya geopolitik yang semakin tidak menentu, perang Rusia di Ukraina juga kita tidak tahu kapan berakhir, sudah mulai ada krisis energi, krisis pangan, inflasi tinggi di beberapa negara besar gitu. Tentunya di kita juga harus melihat ini satu kondisi yang kita harus hati-hati, ya. Dan kita secara risk management, secara periodik selalu melakukan stress test. Apakah itu dengan skenario energi cost-nya naik, kesulitan pangan sehingga mungkin tenaga kerja menjadi lebih mahal biayanya gitu. Dan kita lihat lagi logistik mungkin terhambat, beberapa bahan baku juga mungkin tidak datang. Itu selalu kita lakukan stress test-nya. Sehingga di situ kita mempersiapkan mungkin kita perlu tambahan build up CKPN, atau kita menentukan dalam portfolio guidelines kita, oh sektor yang tadinya kita putuskan menarik mungkin sementara kita anggap netral. Kalau memang betul-betul bagus baru mungkin kita akan tambah. Tapi kalau enggak ya mungkin untuk tahun sampai dengan akhir tahun dan 2023 kita pertimbangkan, oh itu nanti mungkin kita harus lebih hati-hati di sana. Jadi memang intinya kita harus lebih prudent menghadapi kondisi ke depan. Bank Mandiri sebentar lagi akan berulang tahun, Pak. Kira-kira apa yang akan menjadi tonggak kali ini untuk Mandirian ke depan, untuk Bank Mandiri ke depan dalam meraih capaian-capaian yang tentu diharapkan semua pihak, semua stakeholder mengharapkan adanya hal-hal yang semakin kokoh gitu Pak. Semakin kokoh dengan capaian-capaian yang tentu bisa meningkatkan perekonomian nasional menjadi lebih cepat berputar Pak. Kita melihat memang 2 tahun ini saya memimpin Bank Mandiri, kita mempertajam dan memperdalam apa yang kita miliki. Kita belum dalam kerangka transformasi. Tapi dengan kesuksesan kita capai angka-angka sesuai dengan apa yang kita inginkan, insya Allah sampai dengan tahun 2022 ini, kita sudah siapkan konsep transformasi bisnis 10 tahun ke depan, yang akan terus kita review setiap 2 tahun, yang merupakan satu pencapaian yang akan dilihat oleh generasi ke generasi yang ada di Bank Mandiri. Tapi lebih kepada inilah bentuk dari kita menjaga organisasi Mandiri ini untuk terus tumbuh dan terus menjadi bank yang terdepan. Kalau kita lihat memang saat ini kita sudah terbesar dari sisi aset, terbesar dari sisi kredit yang diberikan, terbesar dari sisi dana pihak ketiga yang bisa diraih oleh Bank Mandiri, tapi bukan bank yang paling profitable saat ini di Indonesia. Bukan itu yang kita mau tuju, tapi kita ingin Bank Mandiri ini betul-betul bisa always delivers, always ahead. Paling tidak kita sudah punya konsepnya 10 tahun ke depan. Memang setiap tahun kita punya business plan secara tahunan. Memang kita punya corporate plan secara 5 tahunan. Tetapi saya harus mendudukkan wawasan
bagi siapapun nanti yang melanjutkan estafet kepemimpinan ini, sudah ada wawasan 10 tahun ke depan, yang insya Allah saya masih bisa kawal setiap 2 tahun. Tapi begitu mungkin term saya sudah selesai, saya bisa meninggalkan bank ini tetap maju ke depan 10 tahun lagi, bahkan jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Sekarang usianya kan nanti memasuki 24 tahun ya Pak? Betul. Jadi kira-kira harapan Bapak apa? Kalau kita lihat secara usia biologis ya, 24 itu Pak Kiki sudah sangat dewasa ya. Bahkan anak-anak sekarang mungkin sudah di dunia kerja, sudah menyelesaikan tahapan pendidikan S2 bahkan gitu. Menurut saya sih usia 24 tahun adalah usia yang sangat matang. Untuk mandiri sudah bisa tidak hanya mendefine apa purpose-nya, tapi sudah juga bisa menentukan hope-nya seperti apa. Maka itu saya berani mengajak Mandirian untuk memiliki hope 10 tahun ke depan seperti apa. Kalau kita sekarang sudah berada di tataran bank terbesar di Indonesia, mungkin kita harus bersiap Indonesia pun harus punya bank yang memang menjadi bank terbaik paling tidak di regional 10 tahun lagi. Caranya bagaimana? Sangat tergantung kepada people yang ada di dalam. Makanya kita punya program yang harus betul-betul kita dudukkan. Kita harus terus meng-create leaders terbaik di Mandiri. Tidak hanya untuk Bank Mandiri, tapi juga untuk mungkin generasi kepemimpinan secara nasional yang harus kita siapkan. Dan cita-cita itu bukan berarti kita meninggalkan core kompetensi kita sebagai wholesale bank. Wholesale bank pun kita melihat approach-nya lebih kepada ekosistem. Sehingga semua aktivitas di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, kita ingin yang menjadi top of mind itu adalah Bank Mandiri. Ke depan, kembali lagi kita ingin Mandiri always delivers, always ahead. Jadi sekali lagi mimpi besar Bapak ingin kita bisa tampil lebih kokoh di regional Pak ya. Ya. Mudah-mudahan ini tercapai Pak. Amin. Amin, amin. Ya. Sekali lagi kami mendoakan semoga Bank Mandiri semakin sehat, semakin baik, semakin besar sumbangannya terhadap bangsa dan negara. Amin Pak. Para Sobat Rakyat Merdeka, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri. Terima kasih, semoga ini mencerahkan kita semua. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.